kita tidak layak. Namun Allah penuh kasih karunia. Kejadian 31 ayat 9 dan 10. Kemudian berkatalah Yakub, "Ya Allah nenekku Abraham, dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan, yang telah berfirman kepadaku, pulailah ke negerimu, serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hamba-Mu ini, sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan." Sebagai salah satu pemimpin orkestra yang paling terkenal dari abad ke-20, Arturo Toscanini dikenang karena sikapnya yang senang memberikan pujian kepada orang-orang yang memang pantas mendapatkannya. Dalam buku Dictators of the Baton, penulis David Ewen menggambarkan bagaimana para anggota orkestra New York Philharmonic berdiri dan bertepuk tangan untuk Toscanini di akhir latihan mereka memainkan simfoni nomor ke-9 karya Beethoven. Ketika keriuhan itu mereda, dengan air mata yang menetes, Arturo berkata dengan suara parau, "Saya tidak layak, Beethoven yang layak. Toscanini bukanlah siapa-siapa." Yakub ketakutan dan tertekan ketika mendekati wilayah Esau. Apakah dia dan keluarganya akan menderita kekerasan dari Esau karena penipuan Yakub lebih dari 20 tahun sebelumnya? Dalam situasi semacam itu, Yakub berdoa, mohon pertolongan dari Allah. Doa Yakub merupakan pola bagi semua orang percaya yang berada dalam keadaan yang berbahaya. 1. Yakub mengingatkan Allah akan janjinya untuk memberikan perlindungan bagi mereka yang mengikuti kehendaknya. Ayat 9. 2. Dengan menyadari ketidaklayakannya, Yakub mengucapkan rasa syukurnya atas berkat dan pertolongan Allah pada masa lalu. Ayat 10. 3. Ia berdoa supaya Allah melepaskan dia. Ayat 11. 4. Ia menyatakan alasan pokok untuk memohon perlindungan Allah, yaitu menggenapi maksud perjanjian Allah di dalam hidupnya. Ayat 12. Seperti Yakub, hendaknya kita pun menyadari bahwa kita tidak layak untuk menerima kasih karunia Allah, menerima pertolongannya, masuk ke dalam kerajaannya, dan meraih keselamatan karena keberdosaan kita. Tetapi oleh Kristus, kita yang berdosa telah disucikan dan menerima keselamatan. Dalam suratnya di 1 Timotius 1, Rasul Paulus menyatakan dirinya sebagai orang yang paling berdosa. Sejalan dengan itu, dia meyakini bahwa dirinya telah beroleh kasih Kristus hingga selamat. Dari pernyataan Paulus, kita belajar bahwa sedalam apa kita sadar akan ketidaklayakan kita di hadapan Tuhan, dan sedalam apa kita rasakan kasih Kristus, itu menjadi dasar yang kuat bagaimana kita ingin taat dan setia kepada Allah. Mari kita bersyukur bahwa anugerah dan kasih Kristus telah mengangkat kita dari ketidaklayakan. Oleh sebab itu, peliharalah keselamatan kita dengan taat kepada firman Tuhan, serta hidup kudus di hadapan-Nya. Semoga Tuhan Yesus memberkati.